Viral dugaan aksi pungli di ruas tol Belawan. Tega pencuri gasak motor cleaning service. Gagal beraksi, begal lari tinggalkan motor di TKP. Viral penumpang KRL diduga jadi korban pelecehan. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Dan kita awali informasinya pemirsa, di mana aksi dugaan pungutan liar kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini peristiwa terjadi di ruas tol Belawan, Medan, Sumatera Utara. Dari video viral di media sosial, seorang supir truk merekam terduga pelaku pungli yang tengah memberhentikan truknya untuk meminta uang. Pria ini diduga hendak melakukan pungli kepada sopir truk yang sedang melintas di kawasan tol Belawan, Medan. Terduga pelaku nekat menghadang laju truk di ruas tol tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Aksi nekat terduga pelaku menimbulkan keresahan besar bagi para sopir dan pengguna jalan. Selain merugikan sopir, melakukan pungli dengan memberhentikan laju truk di jalan tol sangat tidak dibenarkan. Video ini direkam langsung sopir truk dan viral di sosial media. Melalui video rekaman ini, sopir truk memberikan pesan moral dan peringatan secara langsung kepada terduga pelaku agar praktik serupa tidak terus dilakukan karena merugikan pengguna jalan dan berpotensi melanggar hukum. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas pelaku maupun tindak lanjut dari pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nasib malang menimpa seorang petugas cleaning service di kawasan Larangan, Tangerang. Sepeda motor yang digunakan untuk mencari nafkah raib dibawa kabur pencuri saat terparkir di halaman klinik gigi. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang pada Selasa 28 April 2026 sore, sekitar pukul 18.00 WIB. Kali ini korbannya adalah seorang petugas cleaning service yang bekerja di salah satu klinik gigi. Peristiwa baru diketahui saat korban hendak pulang bekerja dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di area parkiran. Sepeda motor yang hilang diketahui berjenis Honda Beat berwarna hitam. Bagi warga yang melihat atau memiliki informasi terkait keberadaan motor, dapat menghubungi pihak kepolisian terdekat atau melalui informasi yang tersedia di media sosial. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Aksi begal di kawasan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat berakhir gagal pada Kamis 29 April 2026. Uniknya pemirsa, pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya di lokasi kejadian usai aksinya gagal. Beginilah situasi pasca peristiwa pembegalan yang terjadi di kawasan Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Warga dan pengguna jalan berkerumun di lokasi kejadian usai pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya saat aksinya gagal. Menurut informasi, peristiwa pembegalan ini terjadi sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kini motor pelaku diamankan sebagai barang bukti. Masyarakat dan pengendara sepeda motor yang melintas pada jam malam diimbau agar selalu waspada dengan aksi pembegalan. Jika merasa terancam, segera tancap gas menuju keramaian atau kantor polisi terdekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang penumpang KRL rute Jakarta Kota menuju Nambo diduga menjadi korban pelecehan seksual pada Selasa malam 28 April 2026. Korban berupaya mencari saksi mata usai laporannya ke pihak berwajib terkendala karena kurangnya keterangan saksi di lokasi kejadian.
Aksi dugaan pelecehan seksual kembali terjadi di transportasi publik. Kali ini insiden menimpa seorang wanita saat berada di dalam KRL Gerbong 5 atau 6 sekitar pukul 18:49 waktu Indonesia Barat usai melintasi stasiun Citayam. Melalui unggahan di media sosial, korban mengaku kecewa karena saat menyadari dan menegur pelaku tidak ada satupun penumpang yang membantu. Bahkan beberapa orang di sekitarnya juga diduga meminta korban untuk diam dan tidak memperbesar masalah. Usai kejadian, korban telah berupaya melaporkan insiden ini kepada pihak berwenang. Namun laporan belum dapat diproses karena minimnya keterangan dari saksi mata yang berada di lokasi. Korban kini berharap bagi siapapun penumpang yang melihat atau merasa menjadi korban pada jam dan gerbong yang sama untuk berani memberikan keterangan guna menjalankan proses hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor tak berkutik usai dikepung warga di kawasan Dalung, Kota Serang pada Rabu 29 April 2026. Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi massa kali ini tergolong unik lantaran warga justru memberikan air minum kepada pelaku yang terlihat kelelahan. Suasana di kawasan Dalung, Kota Serang mendadak heboh saat seorang pria yang diduga hendak menggasak sepeda motor terpergok oleh pemilik rumah sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri, namun teriakan korban dengan cepat memancing perhatian warga sekitar. Dalam hitungan menit, sejumlah warga beramai-ramai melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Menariknya, setelah situasi mulai terkendali, warga yang sebelumnya emosi justru terlihat memberikan air minum kepada pelaku yang tampak lemas dan mengeluhkan kehausan. Meski geram dengan aksi kriminalitas, warga tetap berusaha menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di sekitar lingkungan. Warga juga diimbau agar selalu menyerahkan penanganan pelaku kejahatan kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua orang pria diamankan warga di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Keduanya diamankan karena terpergok menyantroni rumah kosong. Warga yang geram menghakimi kedua pelaku. Inilah rekaman saat warga berhasil mengamankan dua orang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di rumah kosong di Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Aksi kedua pelaku terendus warga sekitar yang tengah berjaga. Menurut keterangan saksi mata, saat akan ditangkap, salah satu pelaku berupaya melarikan diri dengan cara memanjat dan melewati atap rumah. Namun bukannya berhasil kabur, pelaku justru kejeblos dan jatuh ke dalam salah satu rumah warga. Sementara satu pelaku lainnya yang sempat bersembunyi di area rumah kosong juga tidak luput dari penangkapan warga. Keduanya pun sempat mendapatkan amukan massa sebelum akhirnya diamankan oleh tokoh masyarakat setempat. Pihak kepolisian dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku dari kepungan warga guna menghindari tindakan yang lebih anarkis. Keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk menjalani proses pemeriksaan. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di mana kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang tengah menjadi sorotan publik terjadi di salah satu daycare di Kota Banda Aceh. Dari rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan seorang balita 18 bulan mendapatkan perlakuan tidak layak dari pengasuhnya. Peristiwa ini terjadi di daycare berinisial BPD Kecamatan Syiah-Kuala, Kota Banda Aceh pada 24 dan 27 April 2026. Wanita pengasuh bayi ini tidak menangani balita dengan perlakuan yang wajar. Diduga bayi mendapatkan perlakuan tidak layak saat pengasuh tengah memberikan makanan. Menanggapi kejadian ini, pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan keprihatinan mendalam. Kekerasan terhadap anak ditegaskan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah juga menemukan daycare ini tidak memiliki izin operasional dan langsung menutup serta menghentikan seluruh aktivitas. Kami sangat prihatin terhadap hal yang terjadi hari ini karena ini yang selayaknya tidak harus terjadi di Kota Banda Aceh. Tapi saya pastikan insya Allah ini adalah hal yang terakhir terjadi di kota kita, Banda Aceh. Tadi kebetulan kami udah ke lokasi
di tempat memang sudah tutup tempatnya. Untuk daycare yang bersangkutan yang bermasalah ini akan kita tutup dan kita akan mengawasi daycare lainnya sesuai SOP dan perizinan di Kota Banda Aceh. Sementara itu, Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti kasus ini. 6 orang saksi diperiksa termasuk pengelola yayasan dan juga pengasuh. Seorang pengasuh berinisial DS 24 tahun diamankan untuk dimintai keterangan. Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti tentang beredarnya suatu video di media sosial tentang adanya kekerasan terhadap anak. Kita telah mengambil langkah-langkah. Kita mendatangi TKP. Saat ini kita telah mengambil beberapa keterangan sebanyak 6 orang. Salah satunya adalah pengelola yayasan dan juga para pengasuh, dan juga saat ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap kronologi lengkap dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah kota akan memperketat syarat bagi pengasuh daycare. Terlihat pendidikan psikologi bisa jadi salah satu syarat, dan juga syarat lainnya itu diikutkan pelatihan konvensi hak anak, pelatihan KHA agar mereka tahu apa hak anak, sehingga kejadian seperti yang viral sekarang ini tidak terjadi. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan pendampingan sosial dan juga psikologis kepada korban. Pemerintah telah membentuk tim terpadu untuk meninjau perizinan daycare di seluruh kota Banda Aceh. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan dan juga perlindungan anak. Pastinya kita akan membentuk tim memang dari malam ini, dari beberapa seluruh dinas yang datang hari ini. Mulai malam ini kami mengumpulkan, mengkolek semua data-data, dan makanya seperti saya sampaikan tadi, kita berharap banyak orang-orang tua mungkin ataupun guru-guru yang perlu untuk speak up biar data yang kami dapat lebih konkret, dan insya Allah besok mendukung kami, mempermudah kami untuk menindaklanjuti hal-hal yang sama yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi eksibisionis yang dilakukan seorang pria pengendara motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku nekat menunjukkan alat kelaminnya di hadapan sejumlah anak perempuan yang tengah bermain. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi mesum seorang pria pengendara motor terhadap anak perempuan di bawah umur di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi di salah satu lapangan yang berada di Jalan Haji Nimin, Rawabuaya. Pelaku mendekati area lapangan saat sejumlah anak perempuan tengah asyik bermain. Tanpa ragu, pelaku yang masih berada di atas sepeda motornya diduga mengeluarkan alat kelamin di hadapan anak-anak. Aksi ini pun membuat para korban panik dan berlari ketakutan menjauh dari lokasi kejadian. Menurut keterangan orang tua korban, saat peristiwa terjadi, kondisi lingkungan memang relatif sepi, sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksi bejatnya. Terakhir Bang, awal kejadiannya itu kapan sih Bang? Posisi kejadian itu hari Jumat, siang jam 11. Nah posisi saya memang mau arah ke sini. Nah kebetulan itu anak saya. Nah kebetulan kejadian itu emang ini tempat buat anak-anak bermain. Nah posisinya emang lagi sepi siang itu. Kirain modusnya ini tamunya PT ini, karena sempat tuh di video itu nengok ke gudang ini, karena yang berani nengok ini tamu dan karyawan. Tahu-taunya itu pelaku pencabulan. Dia ngeluarin apa sih Bang di motor itu? Kalau anak saya dari CCTV itu, mohon maaf, sletingnya dibuka. Sletingnya dibuka. Nah itu udah 2 kali kejadian di RW3. Nah itu udah kejadian di RW3, kita pun udah laporan. Akibat kejadian ini, para korban mengalami trauma mendalam. Pihak keluarga dan warga setempat berharap kepolisian segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV agar tidak ada lagi korban berikutnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria bernama Hari Cahya Ramadoni ditemukan meninggal dunia di aliran Kali Curug Ciputut, Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan setelah sebelumnya tersangkut di bawah tebing dengan kedalaman mencapai 35 meter. Warga Kabupaten Purbalingga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di kawasan Curug Ciputut,
tepatnya di Desa Talageding, Kecamatan Bobotsari, pada Selasa 28 April 2026. Korban diketahui berinisial HCR 32 tahun, warga Desa Sangganayu, Kecamatan Mrebet. Jasad korban ditemukan berada di dasar tebing dengan kedalaman sekitar 35 meter, sehingga proses evakuasi membutuhkan teknik khusus dan melibatkan tim SAR gabungan. Diketahui karena posisi korban berada di bawah tebing curam, proses evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical evacuation serta highland traverse. Setelah upaya intensif selama lebih dari 2 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Di mana kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang tengah menjadi sorotan publik terjadi di salah satu daycare di Kota Banda Aceh. Dari rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan seorang balita 18 bulan mendapatkan perlakuan tidak layak dari pengasuhnya. Peristiwa ini terjadi di daycare berinisial BPD Kecamatan Syiahkuala, Kota Banda Aceh pada 24 dan 27 April 2026. Wanita pengasuh bayi ini tidak menangani balita dengan perlakuan yang wajar. Diduga bayi mendapatkan perlakuan tidak layak saat pengasuh tengah memberikan makanan. Menanggapi kejadian ini, pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan keprihatinan mendalam. Kekerasan terhadap anak ditegaskan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah juga menemukan daycare ini tidak memiliki izin operasional dan langsung menutup serta menghentikan seluruh aktivitas. Kami sangat prihatin terhadap hal yang terjadi hari ini karena ini yang selayaknya tidak harus terjadi di Kota Banda Aceh. Tapi saya pastikan insya Allah ini adalah hal yang terakhir terjadi di kota kita, Banda Aceh. Tadi kebetulan kami sudah ke lokasi, di tempat memang sudah tutup tempatnya. Untuk daycare yang bersangkutan yang bermasalah ini akan kita tutup dan kita akan mengawasi daycare lainnya sesuai SOP dan perizinan di Kota Banda Aceh. Sementara itu, Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti kasus ini. 6 orang saksi diperiksa termasuk pengelola yayasan dan juga pengasuh. Seorang pengasuh berinisial DS 24 tahun diamankan untuk dimintai keterangan. Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti tentang beredarnya suatu video di media sosial tentang adanya kekerasan terhadap anak. Kita telah mengambil langkah-langkah. Kita mendatangi TKP. Saat ini kita telah mengambil beberapa keterangan sebanyak 6 orang. Salah satunya adalah pengelola yayasan dan juga para pengasuh, dan juga saat ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap kronologi lengkap dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah kota akan memperketat syarat bagi pengasuh daycare. Terlihat dari tes psikologi bisa jadi salah satu syarat, dan juga syarat lainnya itu diikutkan pelatihan konvensi hak anak, pelatihan KHA agar mereka tahu apa hak anak, sehingga kejadian seperti yang viral sekarang ini tidak terjadi. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan pendampingan sosial dan juga psikologis kepada korban. Pemerintah telah membentuk tim terpadu untuk meninjau perizinan daycare di seluruh Kota Banda Aceh. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan dan juga perlindungan anak. Pastinya kita akan membentuk tim memang dari malam ini, dari beberapa seluruh dinas yang datang hari ini. Mulai malam ini kami mengumpulkan, mengkolek semua data-data, dan makanya seperti saya sampaikan tadi, kita berharap banyak orang-orang tua mungkin ataupun guru-guru yang perlu untuk speak up biar data yang kami dapat lebih konkret, dan insya Allah besok mendukung kami, mempermudah kami untuk menindaklanjuti hal-hal yang sama yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Satu dari dua pelaku penculikan anak tewas di masa usai aksinya gagal di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Aksi kedua pelaku gagal setelah korban berontak dan menangis saat diculik kedua pelaku pada Senin pagi 27 April 2026. Satu pelaku lainnya berhasil diamankan petugas dari amukan massa. Peristiwa ini terjadi di Desa Lubuk Belimbing 2, Kecamatan Sindang Beliti, Ilir, Senin 27 April 2026, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan polisi, kejadian bermula saat korban berinisial DA sedang berjalan bersama rekannya sebaya. Tiba-tiba terduga pelaku datang dan langsung memeluk korban dari belakang serta berusaha membawanya pergi. Korban sempat meronta dan menangis dan berhasil melepaskan diri, namun pelaku tetap nekat dan kembali berusaha membawa korban ke arah perkebunan. Aksi ini kemudian diketahui warga yang langsung berteriak meminta pertolongan. Masyarakat yang geram langsung melakukan pengejaran dan menangkap dan menghakimi salah satu pelaku bernama Firman Wahyudi hingga tewas di lokasi kejadian. Sementara satu pelaku lainnya bernama Sahada berhasil diamankan petugas dalam kondisi selamat. Saat ini kasus masih dalam penanganan intensif pihak Polres Rejang Lebong. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sejumlah warga di kawasan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat menggerebek pondok pesantren pada Senin malam 27 April 2026. Aksi ini pemirsa dipicu beredarnya informasi viral di media sosial terkait dugaan tindakan asusila oknum internal pesantren terhadap seorang santriwati hingga hamil. Situasi di sekitar lokasi pesantren di wilayah Tirta Mulia sempat memanas saat puluhan warga berbondong-bondong datang untuk meminta kejelasan atas informasi yang beredar luas. Kejadian ini bermula dari unggahan salah satu pengguna Facebook di grup komunitas setempat yang menyebut adanya dugaan kasus asusila terhadap siswi atau santriwati hingga mengalami kondisi hamil. Narasi yang beredar juga menyebut bahwa dugaan tindakan tidak pantas ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Hal inilah yang juga kemudian memicu emosi dan kekhawatiran warga hingga mereka memilih untuk mendatangi lokasi secara langsung guna menuntut tindakan tegas. Petugas keamanan yang berada di lokasi berupaya meredam massa agar tidak terjadi tindakan anarkis. Warga berdesakan di depan gerbang pesantren sambil menunggu pernyataan dari pihak pengelola maupun kepolisian. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun pimpinan pesantren terkait kebenaran kabar. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang pria terekam kamera pengawas melakukan pencurian HP di toko ponsel di kawasan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pelaku nekat mencuri HP saat kondisi ramai pembeli. Sepeda motor pelaku ditinggal saat pelaku terpergok pemilik toko dan warga yang mengejarnya. Insiden pencurian ini terjadi di toko Nanik Pon, Desa Mekarjaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa 28 April 2026. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku memanfaatkan kelalaian penjaga toko untuk menggasak barang berharga. Meskipun saat kejadian berlangsung, situasi di sekitar lokasi sedang cukup ramai aktivitas warga. Aksi pelaku diketahui pemilik toko yang juga langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Panik karena dikejar massa, pelaku nekat melarikan diri dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya yang terparkir di depan toko. Pelarian pelaku akhirnya berakhir usai pihak kepolisian sekitar yang mendapat laporan segera bertindak dan berhasil mengamankannya dari kepungan warga. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor diamankan ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap gerak-gerik orang asing, terutama saat sedang melakukan transaksi di tempat umum. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, dunia pendidikan kembali disasar kawanan pencuri. Sebanyak 39 unit laptop milik Sekolah Dasar Negeri Sukajadi 01, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat raib digondol maling pada Senin 27 April 2026. Mirisnya pemirsa, puluhan laptop ini seharusnya digunakan untuk pelaksanaan ujian siswa yang dijadwalkan di pagi harinya. Aksi pengebolan fasilitas pendidikan ini terjadi di SDN Sukajadi 01, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 02.28 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat pelaku yang belum diketahui identitasnya
masuk ke area sekolah dan menggasak 39 unit laptop. Hilangnya fasilitas ini tentu menghambat kegiatan belajar mengajar, terutama pelaksanaan ujian TKA yang sedianya dimulai pada hari yang sama. Menurut informasi, kasus pencurian yang menyasar sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di SD Sukamulya dengan modus pembobolan yang hampir sama. Pihak sekolah telah menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada pihak kepolisian setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Warga dan pihak sekolah diimbau untuk meningkatkan penjagaan serta keamanan lingkungan sekolah, terutama pada jam-jam rawan. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi pencurian telepon genggam kembali meresahkan warga Marelan, Kota Medan. Kali ini seorang pemilik bengkel menjadi korban setelah HP miliknya digasak pencuri saat dirinya sedang tertidur pulas pada Senin malam 27 April 2026. Aksi nekat pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat detik-detik seorang pria masuk dengan santai ke dalam sebuah bengkel di kawasan Pasar 1 Rel, Kecamatan Medan Marelan. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban bernama Jaya Puspita yang saat itu sedang tertidur pulas di dalam tempat usahanya. Dengan tenang, pelaku mengambil HP yang terletak di dekat tubuh korban dan langsung melarikan diri sebelum korban terbangun. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19:55 waktu Indonesia Barat ini viral di media sosial. Sejumlah warga menduga ciri-ciri pelaku memiliki kemiripan dengan pencuri yang sebelumnya pernah diamankan massa di wilayah terjun. Rekaman CCTV ini menjadi bukti penting bagi pihak berwajib untuk mengidentifikasi pelaku. Warga diimbau untuk tetap waspada dan selalu menjaga barang berharga, mengingat aksi kriminalitas yang kini semakin berani terjadi meski kondisi lingkungan belum larut malam. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor tak berkutik usai dikepung warga di kawasan Dalung, Kota Serang pada Rabu pagi 29 April 2026. Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi masa kali ini tergolong unik lantaran warga justru memberikan air minum kepada pelaku yang terlihat kelelahan. Suasana di kawasan Dalung, Kota Serang mendadak heboh saat seorang pria yang diduga hendak menggasak sepeda motor terpergok oleh pemilik rumah sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri, namun teriakan korban dengan cepat memancing perhatian warga sekitar. Dalam hitungan menit, sejumlah warga beramai-ramai melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Menariknya, setelah situasi mulai terkendali, warga yang sebelumnya emosi justru terlihat memberikan air minum kepada pelaku yang tampak lemas dan mengeluhkan kehausan. Meski geram dengan aksi kriminalitas, warga tetap berusaha menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di sekitar lingkungan. Warga juga diimbau agar selalu menyerahkan penanganan pelaku kejahatan kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Dua orang pria diamankan warga di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Keduanya diamankan karena terpergok menyantroni rumah kosong. Warga yang geram menghakimi kedua pelaku. Inilah rekaman saat warga berhasil mengamankan dua orang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di rumah kosong di Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Aksi kedua pelaku terendus warga sekitar yang tengah berjaga. Menurut keterangan saksi mata, saat akan ditangkap, salah satu pelaku berupaya melarikan diri dengan cara memanjat dan melewati atap rumah. Namun bukannya berhasil kabur, pelaku justru kejeblos dan jatuh ke dalam salah satu rumah warga. Sementara satu pelaku lainnya yang sempat bersembunyi di area rumah kosong juga tidak luput dari penangkapan warga. Keduanya pun sempat mendapatkan amukan massa sebelum akhirnya diamankan oleh tokoh masyarakat setempat. Pihak kepolisian dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku dari kepungan warga guna menghindari tindakan yang lebih anarkis. Keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk menjalani proses pemeriksaan. Zata Yumi, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi dugaan pungutan liar kembali mencuat dan menjadi sorotan publik.
Kali ini peristiwa terjadi di ruas tol Belawan Medan, Sumatera Utara. Dari video viral di media sosial, seorang supir truk mendekam terduga pelaku pungli yang tengah memberhentikan truknya untuk meminta uang. Pria ini diduga hendak melakukan pungli kepada sopir truk yang sedang melintas di kawasan tol Belawan Medan. Terduga pelaku nekat menghadang laju truk di ruas tol tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Aksi nekat terduga pelaku menimbulkan keresahan besar bagi para sopir dan pengguna jalan. Selain merugikan sopir, melakukan pungli dengan memberhentikan laju truk di jalan tol sangat tidak dibenarkan. Video ini direkam langsung sopir truk dan viral di sosial media. Melalui video rekaman ini, sopir truk memberikan pesan moral dan peringatan secara langsung kepada terduga pelaku agar praktik serupa tidak terus dilakukan karena merugikan pengguna jalan dan berpotensi melanggar hukum. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas pelaku maupun tindak lanjut dari pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi eksibisionis yang dilakukan seorang pria pengendara motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku nekat menunjukkan alat kelaminnya di hadapan sejumlah anak perempuan yang tengah bermain. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi mesum seorang pria pengendara motor terhadap anak perempuan di bawah umur di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi di salah satu lapangan yang berada di Jalan Haji Nimin, Rawabuaya. Pelaku mendekati area lapangan saat sejumlah anak perempuan tengah asyik bermain. Tanpa ragu, pelaku yang masih berada di atas sepeda motornya diduga mengeluarkan alat kelamin di hadapan anak-anak. Aksi ini pun membuat para korban panik dan berlari ketakutan menjauh dari lokasi kejadian. Menurut keterangan orang tua korban, saat peristiwa terjadi, kondisi lingkungan memang relatif sepi, sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksi bejatnya. Terakhir Bang, awal kejadiannya itu kapan sih Bang? Posisi kejadian itu hari Jumat siang jam 11. Nah posisi saya memang mau arah ke sini. Nah kebetulan itu anak saya. Nah kebetulan kejadian itu emang ini tempat buat anak-anak bermain. Nah posisinya emang lagi sepi siang itu. Kirain modusnya ini tamunya PT ini. Karena sempat tuh di video itu nengok ke gudang ini, karena yang berani nengok ini tamu dan karyawan. Tahu-taunya itu pelaku pencabulan. Dia ngeluarin apa sih Bang di motor itu? Kalau anak saya dari CCTV itu, mohon maaf, sletingnya dibuka. Sletingnya dibuka. Nah itu udah 2 kali kejadian di RW3. Nah itu udah kejadian di RW3, kita pun udah laporan. Akibat kejadian ini, para korban mengalami trauma mendalam. Pihak keluarga dan warga setempat berharap kepolisian segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV agar tidak ada lagi korban berikutnya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga desa Gandri Rojo dihebohkan dengan penemuan jasad tanpa identitas di area Tegalan. Warga curiga usai mencium bau busuk yang menyengat. Informasi jasad lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Penemuan jasad ini bermula dari kecurigaan sejumlah warga yang sedang beraktivitas akibat mencium bau busuk yang sangat menyengat di sekitar area Tegalan Dukuh, Gangguk. Setelah ditelusuri, warga terkejut menemukan sesosok jasad yang sudah tidak dapat dikenali tergeletak di tengah semak-semak. Temuan ini langsung dilaporkan kepada perangkat desa dan pihak kepolisian sektor Sedan. Petugas kepolisian bersama tim medis melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari barang bukti pendukung. Meski situasi dipadati warga yang ingin melihat langsung, proses evakuasi tetap berjalan lancar dengan pengawalan ketat petugas. Hingga kini identitas korban maupun penyebab pasti kematian masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib. Jenazah kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans menuju rumah sakit terdekat untuk keperluan identifikasi lebih lanjut. Pihak kepolisian mengimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor dan berkoordinasi dengan Polres Rembang guna membantu proses pengungkapan identitas korban. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kecamatan Kebonjeruk, melakukan penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Dalam operasi ini, puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir di atas jalur pedestrian ditindak dengan pencabutan pentil ban oleh petugas. Sementara itu, lapak PKL yang melanggar aturan langsung diangkut petugas. Penertiban dilakukan di sejumlah ruas jalan di wilayah Kecamatan Kebonjeruk, diantaranya Jalan Lapangan Bola, Jalan Panjang, hingga Jalan Kedoya Selatan. Kedatangan petugas sempat membuat panik para pemilik kendaraan yang memarkirkan motornya di atas trotoar. Bahkan beberapa di antaranya berhasil memindahkan kendaraan sebelum ditindak. Namun kendaraan yang ditinggalkan langsung dikempeskan oleh petugas. Selain itu, seorang pengendara sempat melayangkan protes terhadap penertiban ini. Namun setelah diberikan penjelasan oleh petugas terkait aturan penggunaan trotoar, warga akhirnya menerima. Kepala Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk Pelita mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait maraknya parkir liar dan PKL yang menggunakan trotoar. Dalam rangka penertiban bulan tertib trotoar, itu penertiban parkir liar dan PKL yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Kebonjeruk. Kalau untuk hasilnya sendiri, Bu? Untuk kegiatan tersebut hasilnya adalah 97 motor yang telah kita cabut pentil untuk mengantisipasi efek jera daripada masyarakat yang meletakkan motornya di jalanan. Kalau dari Satpol PP apa aja, Bu, yang ditindak sama hasilnya juga, Bu? Kegiatan ini juga dibantu dengan kegiatan penertiban PKL yang ada di seputar trotoar-trotoar yang ada di sekitar kecamatan juga. Dan hasilnya itu ada beberapa gerobak yang kita angkut dan adanya umbul-umbul atau reklame dari perusahaan yang tidak membayar pajak. Itu kita tertibkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. Dalam operasi ini, petugas menindak puluhan kendaraan serta menertibkan sejumlah lapak PKL yang melanggar. Barang-barang hasil penertiban selanjutnya dibawa ke gudang Satpol PP Jakarta Barat untuk didata, disita, dan akan dimusnahkan sesuai aturan yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Pepen Suherman 57 tahun, korban yang dilaporkan hanyut di Sungai Cihedeng, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan pada hari ketiga pelaksanaan operasi pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 29 April 2026, sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, di sekitar lokasi Jembatan Gantung Jagabaya, Cimaung dengan jarak 5,25 km dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, tim SAR langsung melakukan proses evakuasi dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Peristiwa ini bermula saat korban dilaporkan hilang setelah terakhir terlihat sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat saat menuju sungai. Pihak keluarga sempat melakukan pencarian mandiri di sepanjang aliran Sungai Cihedeng hingga Sungai Embung Cikalong, tetapi belum membuahkan hasil. Pada malam harinya sempat beredar video di media sosial yang menunjukkan dugaan korban tenggelam di wilayah Sungai Embung Cikalong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beginilah suasana pasca kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Siantar Medan, tepatnya di wilayah hukum Polsek Dolok Merawan pada Rabu 29 April 2026 siang. Insiden ini melibatkan truk dan sepeda motor ketika arus lalu lintas di jalur utama menuju gerbang tol cukup ramai. Akibat kerasnya benturan, korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga dilaporkan meninggal dunia secara tragis di lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat menarik perhatian pengguna jalan yang melintas hingga menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Identitas korban masih dalam tahap konfirmasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Jata Yumi, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi dugaan pungutan liar kembali mencuat dan menjadi sorotan publik.
Kali ini peristiwa terjadi di ruas tol Belawan Medan, Sumatera Utara. Dari video viral di media sosial, seorang supir truk mendekam terduga pelaku pungli yang tengah memberhentikan truknya untuk meminta uang. Pria ini diduga hendak melakukan pungli kepada sopir truk yang sedang melintas di kawasan tol Belawan Medan. Terduga pelaku nekat menghadang laju truk di ruas tol tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Aksi nekat terduga pelaku menimbulkan keresahan besar bagi para sopir dan pengguna jalan. Selain merugikan sopir, melakukan pungli dengan memberhentikan laju truk di jalan tol sangat tidak dibenarkan. Video ini direkam langsung sopir truk dan viral di sosial media. Melalui video rekaman ini, sopir truk memberikan pesan moral dan peringatan secara langsung kepada terduga pelaku agar praktik serupa tidak terus dilakukan karena merugikan pengguna jalan dan berpotensi melanggar hukum. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas pelaku maupun tindak lanjut dari pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nasib malam menimpa seorang petugas cleaning service di kawasan Larangan, Tangerang. Sepeda motor yang digunakan untuk mencari nafkah raib dibawa kabur pencuri saat terparkir di halaman klinik gigi. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang pada Selasa 28 April 2026 sore, sekitar pukul 18.00 WIB. Kali ini korbannya adalah seorang petugas cleaning service yang bekerja di salah satu klinik gigi. Peristiwa baru diketahui saat korban hendak pulang bekerja dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di area parkiran. Sepeda motor yang hilang diketahui berjenis Honda Beat berwarna hitam. Bagi warga yang melihat atau memiliki informasi terkait keberadaan motor, dapat menghubungi pihak kepolisian terdekat atau melalui informasi yang tersedia di media sosial. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi begal di kawasan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat berakhir gagal pada Kamis 29 April 2026. Uniknya pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya di lokasi kejadian usai aksinya gagal. Beginilah situasi pasca peristiwa pembegalan yang terjadi di kawasan Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Warga dan pengguna jalan berkerumun di lokasi kejadian usai pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya saat aksinya gagal. Menurut informasi, peristiwa pembegalan ini terjadi sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kini motor pelaku diamankan sebagai barang bukti. Masyarakat dan pengendara sepeda motor yang melintas pada jam malam diimbau agar selalu waspada dengan aksi pembegalan. Jika merasa terancam, segera tancap gas menuju keramaian atau kantor polisi terdekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor tak berkutik usai dikepung warga di kawasan Dalung, Kota Serang pada Rabu pagi 29 April 2026. Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi masa kali ini tergolong unik lantaran warga justru memberikan air minum kepada pelaku yang terlihat kelelahan. Suasana di kawasan Dalung, Kota Serang mendadak heboh saat seorang pria yang diduga hendak menggasak sepeda motor terpergok oleh pemilik rumah sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri, namun teriakan korban dengan cepat memancing perhatian warga sekitar. Dalam hitungan menit, sejumlah warga beramai-ramai melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Menariknya, setelah situasi mulai terkendali, warga yang sebelumnya emosi justru terlihat memberikan air minum kepada pelaku yang tampak lemas dan mengeluhkan kehausan. Meski geram dengan aksi kriminalitas, warga tetap berusaha menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di sekitar lingkungan. Warga juga diimbau agar selalu menyerahkan penanganan pelaku kejahatan kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua orang pria diamankan warga di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Keduanya diamankan karena terpergok menyantroni rumah kosong. Warga yang geram menghakimi kedua pelaku.
Inilah rekaman saat warga berhasil mengamankan 2 orang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di rumah kosong di Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Aksi kedua pelaku terendus warga sekitar yang tengah berjaga. Menurut keterangan saksi mata, saat akan ditangkap, salah satu pelaku berupaya melarikan diri dengan cara memanjat dan melewati atap rumah. Namun bukannya berhasil kabur, pelaku justru kejeblos dan jatuh ke dalam salah satu rumah warga. Sementara satu pelaku lainnya yang sempat bersembunyi di area rumah kosong juga tidak luput dari penangkapan warga. Keduanya pun sempat mendapatkan amukan massa sebelum akhirnya diamankan oleh tokoh masyarakat setempat. Pihak kepolisian dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku dari kepungan warga guna menghindari tindakan yang lebih anarkis. Keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk menjalani proses pemeriksaan. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Di mana kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang tengah menjadi sorotan publik terjadi di salah satu daycare di kota Banda Aceh. Dari rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan seorang balita 18 bulan mendapatkan perlakuan tidak layak dari pengasuhnya. Peristiwa ini terjadi di daycare berinisial BPD Kecamatan Syiah-Kuala, Kota Banda Aceh pada 24 dan 27 April 2026. Wanita pengasuh bayi ini tidak menangani balita dengan perlakuan yang wajar. Diduga bayi mendapatkan perlakuan tidak layak saat pengasuh tengah memberikan makanan. Menanggapi kejadian ini, pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan keprihatinan mendalam. Kekerasan terhadap anak ditegaskan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah juga menemukan daycare ini tidak memiliki izin operasional dan langsung menutup serta menghentikan seluruh aktivitas. Kami sangat prihatin terhadap hal yang terjadi hari ini karena ini yang selayaknya tidak harus terjadi di Kota Banda Aceh, tapi saya pastikan insya Allah ini adalah hal yang terakhir terjadi di kota kita, Banda Aceh. Tadi kebetulan kami udah ke lokasi, di tempat memang sudah tutup tempatnya. Untuk daycare yang bersangkutan, yang bermasalah ini akan kita tutup dan kita akan mengawasi daycare-daycare lainnya sesuai SOP dan perizinan di Kota Banda Aceh. Sementara itu, Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti kasus ini. 6 orang saksi diperiksa termasuk pengelola yayasan dan juga pengasuh. Seorang pengasuh berinisial DS 24 tahun diamankan untuk dimintai keterangan. Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti tentang beredarnya suatu video di media sosial tentang adanya kekerasan terhadap anak. Kita telah mengambil langkah-langkah. Kita mendatangi TKP. Saat ini kita telah mengambil beberapa keterangan sebanyak 6 orang. Salah satunya adalah pengelola yayasan dan juga para pengasuh, dan juga saat ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap kronologi lengkap dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah kota akan memperketat syarat bagi pengasuh daycare. Terlihat pendidikan psikologi bisa jadi salah satu syarat, dan juga syarat lainnya itu diikutkan pelatihan konvensi hak anak, pelatihan KHA agar mereka tahu apa hak anak, sehingga kejadian seperti yang viral sekarang ini tidak terjadi. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan pendampingan sosial dan juga psikologis kepada korban. Pemerintah telah membentuk tim terpadu untuk meninjau perizinan daycare di seluruh kota Banda Aceh. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan dan juga perlindungan anak. Pastinya kita akan membentuk tim memang dari malam ini, dari beberapa seluruh dinas yang datang hari ini. Mulai malam ini kami mengumpulkan, mengkolek semua data-data, dan makanya seperti saya sampaikan tadi, kita berharap banyak orang-orang tua mungkin ataupun guru-guru yang perlu untuk speak up biar data yang kami dapat lebih konkret, dan insya Allah besok mendukung kami, mempermudah kami untuk menindaklanjuti hal-hal yang sama yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sejumlah warga di kawasan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat menggerebek pondok pesantren pada Senin malam 27 April 2026. Aksi ini pemirsa dipicu beredarnya informasi viral di media sosial terkait dugaan tindakan asusila oknum internal pesantren terhadap seorang santriwati hingga hamil.
Situasi di sekitar lokasi pesantren di wilayah Tirtamulia sempat memanas saat puluhan warga berbondong-bondong datang untuk meminta kejelasan atas informasi yang beredar luas. Kejadian ini bermula dari unggahan salah satu pengguna Facebook di grup komunitas setempat yang menyebut adanya dugaan kasus asusila terhadap siswi atau santriwati hingga mengalami kondisi hamil. Narasi yang beredar juga menyebut bahwa dugaan tindakan tidak pantas ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Hal inilah yang juga kemudian memicu emosi dan kekhawatiran warga hingga mereka memilih untuk mendatangi lokasi secara langsung guna menuntut tindakan tegas. Petugas keamanan yang berada di lokasi berupaya meredam massa agar tidak terjadi tindakan anarkis. Warga berdesakan di depan gerbang pesantren sambil menunggu pernyataan dari pihak pengelola maupun kepolisian. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun pimpinan pesantren terkait kebenaran kabar. Agus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana seorang penumpang KRL rute Jakarta Kota menuju Nambo diduga menjadi korban pelecehan seksual pada Selasa malam 28 April 2026. Korban berupaya mencari saksi mata usai laporannya ke pihak berwajib terkendala karena kurangnya keterangan saksi di lokasi kejadian. Aksi dugaan pelecehan seksual kembali terjadi di transportasi publik. Kali ini insiden menimpa seorang wanita saat berada di dalam KRL Gerbong 5 atau 6 sekitar pukul 18:49 waktu Indonesia Barat usai melintasi stasiun Citayam. Melalui unggahan di media sosial, korban mengaku kecewa karena saat menyadari dan menegur pelaku tidak ada satupun penumpang yang membantu. Bahkan beberapa orang di sekitarnya juga diduga meminta korban untuk diam dan tidak memperbesar masalah. Usai kejadian, korban telah berupaya melaporkan insiden ini kepada pihak berwenang. Namun laporan belum dapat diproses karena minimnya keterangan dari saksi mata yang berada di lokasi. Korban kini berharap bagi siapapun penumpang yang melihat atau merasa menjadi korban pada jam dan gerbong yang sama untuk berani memberikan keterangan guna menjalankan proses hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pelecehan seksual di transportasi umum masih sering terjadi dan sangat meresahkan para penumpang. Para pelaku biasanya memanfaatkan kepadatan penumpang untuk melancarkan aksi bejatnya. Untuk menghindari aksi pelecehan seksual di transportasi umum, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Tips yang pertama, pemirsa, pilih area khusus wanita jika tersedia. Jika tidak ada, usahakan berdiri atau duduk di dekat penumpang lain yang terlihat aman. Kedua, posisikan tas atau barang bawaan di bagian depan tubuh. Ketiga, tetap waspada dan jangan terlalu asik bermain ponsel. Perhatikan gerak-gerik orang di sekitar Anda yang terlihat mencurigakan atau mendekat secara tidak wajar. Keempat, jangan ragu untuk menegur atau berteriak jika mengalami pelecehan, agar mengundang reaksi penumpang lain untuk menolong. Kelima, segera laporkan kejadian kepada petugas keamanan di dalam armada atau di stasiun terdekat. Demikian beberapa tips terhindar dari pelecehan seksual di Transum. Ingat pemirsa, keberanian Anda adalah senjata utama untuk melawan para pelaku kejahatan seksual. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.